Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Minasan konnichiwa. Asan konnichiwa. Harian to de mata to so animated so de gozaimashita. So watashi wa te harian to desu. So Nihongo te narusuke desu ka? Cara boleh oke. Oke guys, hari ini kita ingin belajar bahasa Jepang. Cara saya belajar bahasa Jepang selama 1 jam untuk pembelajaran kita. Saya dapat untuk belajar bahasa Jepang hanya melalui online belajar dan akan mencatatnya beberapa kosakata mulai dari hiragana, katakana dan juga beberapa vocabulary yang kita kenal dalam bahasa Jepang. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin menjelaskan sedikit. Sebelum saya untuk belajar untuk setiap hari selama 1 jam, saya mengkonsumsi namanya Apilo Warford. Watashi tou saya Ciso, ya. Ini sangat membantu saya sebelum memulai pembelajaran. Saya mengkonsumsi wafer Apilo wafer terbuat dari strawberry cream yang membuat untuk lidah kita menjadi semangat dalam mengucapkan hiragana dan takana dalam bahasa Jepang. Oke guys, sebelum kita untuk mengkonsumsinya, kita harus membaca wafer dengan krim rasa strawberry, beratnya 32 kg, yang dapat bergoyang lidah kalian untuk mengucapkan sesuatu dalam bahasa takana Nihongo ti mataku, ya, dalam bahasa Jepang. Oke, saya selalu sedia dalam kemasanan untuk mengonsumsinya sebelum untuk belajar. Oke guys, itu aja yang saya dapat saya sampaikan. Oke guys, lanjut kita untuk cara belajar bahasa Jepangnya bagaimana. Oke, cek. Nah guys, sahabat hari ini kita sudah ada di depan, ya, dimana nanti kita akan cara mempraktekkan dalam bahasa Jepang. Nah, saya juga punya beberapa kamus dalam bahasa Jepang, ya. Ini namanya kamus Jepang Reads. Oke, kita lihat. Saya biasanya mendengarkan bahasa YouTube, ya, bahasa YouTube yang sediakan beberapa informasi di dalam penyampaian dalam bahasa Jepang. Oke, kita lihat, ya. Ini. Oke, yo. Hai. Oke guys, inilah yang selalu saya pelajari. Semuanya, kita lihat, ya. Kita memasuki program pelajaran bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Hari ini kita akan memulai pelajaran baru. Saya Noviana Dewi dan saya Ajra Hadi.
Marilah kita menikmati mempelajari bahasa Watashi wa anak Jepang desa. bersama. Watashi wa anak desa. Tokoh utama Oke. dalam sandiwara kita adalah Anna, mahasiswi asing dari Thailand dan seorang penggemar berat komik manga. Anna sebelumnya masuk jurusan bahasa Jepang di sebuah universitas di Bangkok. Namun dia ingin belajar lebih dalam di Jepang, maka itu ia datang untuk belajar di sebuah universitas di Tokyo selama 1 tahun. Dalam pelajaran 1, Anna berjumpa dengan pendampingnya di universitas yang bernama Sakura untuk pertama kalinya. Pendamping adalah mahasiswa Jepang yang membantu mahasiswa asing dalam kuliah dan kehidupan sehari-hari. Sakura tengah belajar untuk menjadi guru bahasa Jepang. Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 1. Kalimat kunci untuk hari ini adalah 私はアンナです。 Saya adalah Anna. Oke, watashi wa anak desu. Watashi wa de anak desu itu untuk memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Bagaimana? Watashi wa anak desu. Watashi wa se Haryanto desu. Watashi wa se anak desu. For example, ya, itu untuk contohnya. Oke, kita lanjut. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, Oke, hajimemashite, hajimemashite, apa kabar? Hajimemashite, hajimemashite, watashi wa desu, Haryanto. Sai, watashi wa te Haryanto desu. Haji Mashite. Watashi wa Anaretsu. Oke, watashi saya ane wataretsu. 私はアンナです。はじめまして、さくらです。よろしくお願いします。こちらこそ。 Oke, kecil kosong. Nama saya kecil kosong. Nah, sekarang saya jelaskan sedikit mengenai adegan tadi. Anna mengatakan, はじめまして。 ini Najimi mas. adalah kata sapaan standar saat Anda berjumpa seseorang untuk pertama kalinya. Ungkapan ini tidak ada padanan yang pas dalam bahasa Indonesia, jadi dihafalkan saja ya. Saat seseorang mengatakan kepada Anda, はじめまして。 Anda juga membalasnya dengan はじめまして。 Oke, hajimemashite. Hajimemashite itu digunakan untuk kita bertemu dengan orang lain. Ketika kita menyapa dengan orang lain ya, kita mengucapkan kalau di dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia apa kabar? Kalau lengkap dengan muslimnya assalamualaikum. Tapi kalau dalam bahasa Jepang hajimemashite, hajimemashite. Lalu orang itu menjawab hajimashite. Watashi wa se Haryanto desu. Watashi wa se Chikuru. Contohnya itu. Ya. 私はアンナです。 Oke, watashi wa si Ana desu. Ingat, nama saya adalah Ana. Watashi wa si Ana desu. saya adalah Anna. Ini adalah Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's kalimat kunci hari ini. 私。 Adalah saya. Watashi, watashi itu saya. Watashi Haryanto desu. Nama saya Haryanto. Nama saya adalah Haryanto. Oke, selesai. Shiruhoi.
Mak, adalah partikel penenggak topik. apa yang dimaksud dengan topik? Maksudnya adalah topik dari percakapan, yaitu apa yang Anda tengah perbincangkan. Topik bisa jadi adalah subjek kalimat, bisa juga. Nah, sekarang adalah sakura. Jadi akan lebih alami jika Anda tidak mengatakan watashi wa dalam kalimat seperti ini. Jika Anda sering menggunakan watashi wa saat tidak diperlukan, Anda dapat terdengar terlalu sombong, yang mana kurang dihargai dalam budaya Jepang. Wah, saya baru tahu. Sekarang akan saya coba tidak menggunakan watashi wa terlalu sering. Nah, setelah itu, Oke. Kalau di dalam bahasa Jepang untuk komunikasi watashi wa selalu biasa. Ada beberapa culture yang di dalam bahasa Jepang ketika kita mengajarkan watashi wa desu arigatou. Seperti kalau untuk contoh itu kalau sering-sering ya agak sedikit. Kalau di Jepang agak sedikit sombong ya. Udah dijelaskan di sini tadi bahwa di dalam pembelajaran bahasa Jepang yang kita ajarkan ini sangat bermanfaat untuk kita pengenalan dalam conversation sehari-hari. Ingat, ketika kita pembelajaran untuk di dalam bahasa Jepang, saya biasanya belajarnya melalui internet, kata-kata sapaan dulu, karena di dalam komunikasi di dalam bahasa Inggris yang kita gunakan kita tulis seperti ini ya. Ini sapaan daily to activities conversation ya, atau disebut Nihongo disebut mantaku. Nihongo. Kalau kita untuk praktis selalu, mudah-mudahan ya insyaallah pembelajaran yang kita ajarkan di dalam pembelajaran bahasa Jepang ini sangat membantu kita ya untuk komunikasi di dalam bahasa Jepang. Oke, check it out. Biasanya kalau untuk conversation saya biasanya menonton seperti ini, lalu praktiskan secara sendiri juga. Terus ketika saya untuk melihat bagaimana sih pengucapan angka-angka, kita lihat yuk dalam bahasa Jepang. Check it out. Oke, kita cari ya bagaimana cara bahasanya. Oke. Nah, di video kali ini Jujuk pengen sharing pengalaman khusus bahasa Inggris yang lagi hotnya coy. Buat kalian yang belum tahu, selamat malam semuanya. Setelah kita belajar video-video kemarin, sananya itu akan lebih mudah. Sekarang dari mulai angka 1 ichi, 2 ni, 3 san, 4 yon, 5 go, 6 roku, 7 nana, 8 hachi, 9 kyu, 10 ju. Kita ulang dari awal. Oke, pengucapan di dalam bahasa Jepang ketika kita mengucapkan number, the names of number dalam bahasa Jepang, siso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, watashi diteruskan kuiga. Ya, jadi pengucapan di dalam bahasa Jepang ketika mengucapkannya hachi, disay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
di dalam bahasa Jepang ini sangat berpengaruh untuk pengucapan nomor-nomor ya. Misalnya saya nomor 1. Oke, watashi wa hachi, watashi wa ichi. Oke, watashi wa ichi. Oke, watashi wa ni, watashi wa ni. Oke, Haryanto 1. Haryanto dede, watashi wa Haryanto des. Ichi. Oke, itu dia. Jadi pengucapan di dalam angka-angka yang menggunakan bahasa Jepang seperti ini sangat untuk mudah kita pelajari ya. Jadi beberapa saya informasikan ketika kita mengucapkan angka-angka di dalam bahasa Jepang memang agak sulit kalau kita tidak untuk memahami ya, memorize. Tetapi kalau kita ingin lebih detailnya, ingin fleksibelnya pengucapan kata-kata tersebut, kita praktiskan dengan orang ya atau temannya. Oke, itu saya caranya belajar. Oke. Ichi, ni, san, yon, go, roku, nana, hat, kyu, ju. Nah itu hafalin dulu satu. Oke, itu tadi untuk pengucapan. Jadi kalau kita lihat di sini juji, juji. Ju diikuti dengan angka 10, ada satunya juji. Jadi juichi, juichi. Kalau 12 juni, juni. 13 jushan, 14 jushon, 15 jugo, 16 juroku, 17 ju, oke ya, junana, 18 juhachi, 19 juq. Oke, masuk kita 20 niuju. Nah, penggantian kalimat kedua menjadi ke akhir menjadi kedua. Nah, gitu. Jadi pengulangan niuju. Nah, contohnya seperti itu. Ada beberapa pengucapan yang di dalam Nihongo do Matampu ketika kita mengucapkan angka-angka ya di dalam bahasa Jepang itu seperti itu. Oke, kita lihat ya lagi. Sampai 10 dihafalin dulu. Untuk angka 10 dan selanjutnya kita dalam bahasa Jepang ini bisa menggabungkan. Caranya itu dengan menggabungkan misalkan. Oke. Dengan itu tadi kalau kita lihat cara penggabungan beberapa suku angka ya, angka kalau kita lihat di sini tadi kalau 10 ju, ingat ya, the pronunciation-nya ju. Oke, plus 1 atau disebut dengan ichi. Jadi juji, 11. Juji, penggabungan dari angka 10 ke 1, itu dia tadi. Oke, kalau dia 100 haiku, kalau dia 1000 ishan, kalau dia 2000 nishen. Jadi kalau dia 1000 1001 ishen nichi, 1002 ishen ni, 1003 ishen shan, 1004 ishen yon, 1005 ishen go. Oke. Jadi seperti itu kita pengucapan di dalam bahasa Jepang ya, untuk beberapa makna awal dari hurufnya ditambahkan dari huruf yang kedua. Oke. Nah, jadi kalau kita pengucapan angka-angka, jadi saya sering ya pengucapan dari beberapa angka di dalam penulisan bahasa Jepang saya setiap hari. Nah, ini jadi kita untuk menggunakannya ada beberapa kamus yang saya ajarkan ya untuk pembelajaran saya setiap hari juga. Dan juga bagaimana sih orang mengatakan di dalam bahasa Jepang itu sangat sulit ya, kira-kira bahasa Jepang itu terima kasih apa sih? Nah, ini tadi cara belajar saya untuk mengucapkan angka-angka. Oke, kita lihat. Kita lihat. Oke, kita lihat. Kalau di dalam bahasa Jepang banyak ya pengucapan makna-makna kata. Ya biasanya kalau kita mengucapkan dalam bahasa Jepang terima kasih, arigato, bisa arigatou gozaimashita,
ya. Banyak lagi sekarang, banyak bahasa kata yang digunakan dalam bahasa Jepang ya. Oke, kita cepatkan. Contohnya arigato. Oke. Arigato. Arigato dalam bahasa Jepang. Oke. Arigato. Oke. Di tempat resmi kita bilangnya arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Oke. Arigato informal ya. Informal ya, informal. Arigato. Jadi kita kalau jumpa dengan kawan ya, kita mengucapkan arigato. Arigato aja. Tapi kalau di tempat resmi arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Oke, konnichiwa, arigatou gozaimashita. Oke, seperti itu ya. Arigatou gozaimashita. Oke, Ya. Selain itu ada kata arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Oke. Arigatou gozaimashita. Perbedaan dengan arigatou gozaimasu sama arigatou gozaimashita itu adalah masa yang sedang terjadi, kita bilangnya arigatou gozaimasu. Terus masa lampau kita bilangnya arigatou gozaimashita. Oke. Kalau yang sedang terjadi arigatou gozaimasu. Kalau yang udah terjadi arigatou gozaimashita. Nah, contohnya seperti ini. Arigatou gozaimasu. Kalau kita lihat berjumpa dengan teman, kalau kita berterima kasih ya jumpa dengan teman kita, meminjam buku ataupun meminjam uangnya atau meminjam suatu barang lah kepada teman tersebut. Nah, jadi kita mengucapkan ketemu dengan hari ini juga kita katakan arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Tapi kalau kita yang udah lampau kita mengucapkannya yang udah lampau kita ketemu dengan mereka tapi kita mengucapkannya masa lalu, kita katakan arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Nah, jadi ada dua yang kita pahami dalam bahasa Jepang. Yang pertama itu formal dan informal. Nah, yang informal kita mengatakan arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Terus ingat arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Yang informal, yang formalnya arigatou gozaimashita. Ingat ada dua. Arigato sama arigatou gozaimashita. Ada dua ya. Nah, ingat yang lampau dengan yang tidak lampau. Yang tidak lampau arigatou gozaimashita. Kedua arigatou gozaimasu. Ingat itu dua pengucapan dalam bahasa Jepang terima kasih. Oke. Oke, selamat hari. Cukup itu aja dulu pembelajaran kita selama 1 jam ya di dalam pengucapan bahasa Jepang. Inilah kayak tata cara saya belajar atau tutorial dalam bahasa Jepang kesehari-harian saya untuk memperlancar, untuk memperkuat ya, untuk berkomunikasi dengan beberapa komunikasi dalam bahasa internasional ya. Ada beberapa bahasa yang saya pelajari. Nah, juga saya memiliki beberapa kamus ya di dalam bahasa Jepang. Nah, dan juga beberapa internet yang saya lihat ya cara pembelajarannya ya. Itulah tadi untuk tutorial kita beberapa yang saya showkan kepada para sahabat ya, kepada para guys seluruhnya untuk pembelajaran bahasa Jepang kita. Oke, terima kasih untuk seluruhnya. Jangan lupa ya, jangan lupa follow Instagram saya Haryanto 3309 yang ada yang seterakan di bawah ini nanti. Dan juga jangan lupa jika suka dengan video ini like dan subscribe, juga tekan tanda loncengnya agar menerima notifikasi pembaruan dari video saya yang berikut yang akan saya upload. Oke, jangan lupa like dan subscribe untuk komen ini jika suka. Oke, watashi wa desu Haryanto te arigatou gozaimashita. Check it out.